Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyajikan sedikit materi dari mata kuliah aplikasi komputer pajak 2. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan anggota dari kelompok 4 yuk. Nah, untuk anggota kelompok 4 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada nomor 14 Siti Mudrikah dengan NIM 2015 65 40 32. Lalu ada Nimbade Nita Tiara Tena dengan absen 19 dengan NIM 2015 65 40 44. Berikutnya ada nomor absen 24 Pandekomang Adinda Febriasi dengan NIM 2015 65 40 55. Lalu ada nomor absen 25 di Putu Laksmi Novia Ninggayatri dengan NIM 2015 65 40 56. Berikutnya absen 26 Kade Ayu Novitasari dengan NIM 2015 65 40 58. Dan yang terakhir ada nomor absen 27 Imade Restu Arya Putra dengan NIM 2015 65 40 60. Baik semuanya, materi kali ini mengenai perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Nah, lalu bagaimana rumus perhitungan pegawai tetap? Berikut adalah penjelasannya. Di mana untuk rumus pegawai tetap, gaji pokok, tunjangan, dan premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja dikurang dengan biaya jabatan, iuran pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pegawai itu sendiri, lalu akan dihasilkan yang namanya penghasilan neto. Nah, dari pengurangan itu yang menghasilkan penghasilan neto, lalu penghasilan neto itu dikurangi dengan PTKP. Lalu dari hasil pengurangan penghasilan neto dikurang dengan PTKP akan menghasilkan yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak ini akan dikenai dengan yang namanya tarif pasal 17. PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Lalu bagaimana dengan status PTKP? Jadi yang pertama yaitu TK atau tidak kawin. Ini berlaku bagi pria dan wanita yang belum menikah. Jadi bagi pria wanita yang belum menikah memiliki 0 tanggungan akan dikenai PTKP sebesar 54 juta rupiah. Nah, jika memiliki 1 tanggungan itu akan dikenai 58.500. 1 tanggungan itu bernilai 4.500.000. Berikutnya yaitu untuk status kawin. Nah, ini berlaku untuk pria yang telah menikah. Bagi pria yang telah menikah dan memiliki 0 tanggungan akan dikenai PTKP sebesar 58.500.000. Nah, jika memilih 1 tanggungan itu akan ditambahkan lagi menjadi 4.500.000. Sama halnya dengan status TK, 1 tanggungan itu bernilai 4.500.000. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu status kawin istri. Maksudnya itu adalah ketika suami dan istri sama-sama telah bekerja dan memiliki penghasilan. Untuk suami dan istri yang telah bekerja dan berpenghasilan dengan 0 tanggungan akan dikenai PTKP sebesar 112.500. Jika memiliki 1 tanggungan akan ditambah dengan 4.500. Sama halnya dengan status-status sebelumnya. Untuk 1 tanggungan itu dikenai PTKP sebesar 4.500.000. Nah, berikut ini mengenai tentang tarif pasal 17, di mana pada tarif pasal 17 ini terdapat pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Jadi, untuk tarif pasal 17 ini di mana karyawan dengan penghasilan sampai dengan 50 juta akan dikenai tarif sebesar 5%. Dan di
penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenai tarif sebesar 15%. Dan untuk di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenai pajak tarif sebesar 25%. Dan untuk di atas 500 juta akan dikenai tarif sebesar 30%. Untuk melakukan perhitungan terhadap PPh pasal 21, kelompok 4 menggunakan Excel sebagai bahannya. Untuk Excel sendiri kami menggunakan rumus yang pertama, yaitu rumus sum. Lalu ada data validation, ada penggunaan rumus if, VLOOKUP, dan rundown. Baik, berikut ini kami sajikan proses perhitungan PPh pasal 21 pada pegawai tetap. Baik, sebelum kita melakukan perhitungan, adapun yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu ada identitas perusahaan. Lalu kita juga sajikan dengan data pegawai. Nah, data pegawai ini terdiri dari nomor seperti biasa, nomor ID, nama, NPWP, status jabatan, alamat, gaji bulanan, tunjangan lainnya, dan iuran pensiun. Lalu di sini kita akan lagi melanjut ke tabel perhitungan. Nah, disinilah proses terjadinya perhitungan yang diperlukan untuk mencari PPh pasal 21 hingga kita juga mencari bagian dari take home pay per bulan maupun per tahun. Nah, pada sheet berikut ini merupakan pengujian apakah perhitungan di tabel sebelumnya itu sudah benar. Nah, kalau yang ini yaitu slip gaji. Baik, langsung saja kita yang pertama yaitu tentang penghasilan bruto sebulan. Penghasilan ini didapatkan dari gaji bulanan plus tunjangan. Nah, selnya itu I8 plus J8. Untuk penggunaan rumus, kita menggunakan rumus sum, di mana sum ini bisa dituliskan atau tidak. Nah, untuk penghasilan bruto setahun ini tinggal dikalikan dari hasil bruto sebulan dikali dengan 12. 12 itu adalah bulan dalam 1 tahun dengan sel R8 kali 12. Berikutnya mengenai biaya jabatan. Dengan ketentuan tunjangan lainnya yang diberikan perusahaan itu tidak boleh melebihi 6 juta. Jadi di sini kita memanfaatkan rumus Excel if. Jadi berbunyi seperti ini. Jika bruto setahun dikali 5% lebih besar dari 6 juta, maka biaya jabatannya adalah 6 juta. Namun jika kurang atau sama dengan 6 juta akan tertulis sesuai hasil dari bruto setahun dikali dengan 5%. Berikutnya yaitu mengenai penghasilan pegawai neto setahun. Nah, di sini kita dapatkan dari gaji plus tunjangan dikali dengan 12 dikurangi dari hasil biaya jabatan plus iuran dikali 12. Pada perhitungan ini kita menggunakan rumus if, di mana selnya tertera sebagai berikut. Berikutnya yaitu tentang PTKP. PTKP ini didapat dari kutipan pada tabel status PTKP yang ada pada sheet pegawai. Nah, gambarnya itu seperti berikut. Kalau kita pindah ke data pegawai, kita di sini menggunakan VLOOKUP, di mana F8 itu merupakan sel dari PTKP. Lalu data pegawai itu seperti gambar yang di atas. Lalu kita mengambil tabel kedua dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Baik, berikutnya yaitu mengenai PKP. Nah, ada ketentuan pajak di mana nilai PKP ini harus memiliki nilai yang bulat. Jadi penggunaan rumus rundown ini yang berfungsi untuk membulatkan, di mana penghasilan neto kurang PTKP dibulatkan. Baik, berikutnya yaitu mengenai PPh pasal 21. Di mana PPh pasal 21 ini didapatkan setelah PKP dikenai tarif pasal 17. Di sini kita menggunakan rumus if untuk mencocokkan. Nah, tarif pasal 17 itu seperti dijelaskan pada tabel sebelumnya, di mana untuk gaji sampai 50 juta tarifnya 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta 15%,
Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, dan di atas 500 juta itu 30%. Untuk PPh sebulan itu tinggal PPh setahun dibagi dengan 12. Berikutnya mengenai take home pay. Take home pay ini didapatkan dari penghasilan bruto dikurang dengan PPh pasal 21, di mana itu bisa take home pay sebulan ataupun take home pay setahun. Slide berikutnya mengenai tentang apakah telah benar proses perhitungan yang terjadi pada tabel sebelumnya, di mana sebelum itu kita harus melakukan data validasi pada bagian nama untuk mencocokkan. Setelah melakukan proses validasi pada data nama, kita juga perlu melakukan pencocokan menggunakan rumus Excel VLOOKUP agar ketika data pada nama terganti, hal-hal seperti gaji pokok status juga akan terganti sesuai dengan tabel atau data pegawai yang ada. Selanjutnya merupakan proses bagaimana kita melakukan pencocokan data menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk bagian pertama, kita mengambil dari status PTKP, di mana digunakannya rumus VLOOKUP agar ketika data nama terganti, status pun akan mengikuti. Berikutnya pada gaji pokok, hal pun sama pada PTKP agar ketika nama terganti, maka gaji pokok akan sesuai dengan data pegawai yang ada. Berikutnya yaitu tunjangan, sama seperti dua hal sebelumnya. Penggunaan rumus VLOOKUP agar ketika nama terganti, maka tunjangan akan sesuai dengan data pada data pegawai. Berikutnya tentang penghasilan bruto, di mana gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan dengan hasilnya 17.020.000. Berikutnya yaitu penghasilan bruto setahun, di mana bruto sebulan yang tadi dikalikan dengan 12 atau masa kerja. Selanjutnya yaitu biaya jabatan, di mana ketika penghasilan bruto dikali dengan 5% dari biaya jabatan tidak boleh lebih dari 6 juta. Maka penggunaan rumus if digunakan pada data ini. Selanjutnya adalah proses untuk mendapatkan biaya iuran. Dan yang berikutnya adalah total pengurangan, di mana itu dari hasil 6 juta yaitu biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun. Lalu berikutnya penghasilan neto setahun itu didapatkan dari penghasilan bruto setahun dikurang dengan total pengurangan. Untuk PTKP kita juga menggunakan VLOOKUP agar sesuai dengan nama siapa yang diminta agar tidak terjadi kekeliruan. Selanjutnya penggunaan rumus rundown untuk PKP. Nah, untuk berikut ini adalah PKP yang telah dikenai tarif pajak 17 seperti berikut. Penggunaan rumus ini berfungsi agar kita bisa mengetahui berapa PKP yang kita dapatkan. Nah, dari proses pengenaan PKP ini atau tarif 17 ini, kita akan mendapatkan hasil dari PPh setahun atau PPh pasal 21 untuk karyawan tetap. Untuk mencari PPh 21 sebulannya, kita bisa membagi PPh 21 setahun dibagi dengan 12. 12 yang dimaksud adalah 1 tahun atau 12 bulan. Baik, selanjutnya mengenai proses pembuatan slip gaji. Nah, proses pembuatan slip gaji untuk PT Kok Makmur ini dilakukan yang pertama kita harus membuat tabel seperti yang tertera pada gambar. Untuk slip gaji ini ada nama, nomor ID, status, penerimaan, potongan. Nah, penerimaan itu ada potongan gaji pokok, tunjangan, potongan ada PPh pasal 21, total penerimaan, total potongan, dan lain sebagainya. Pada proses pembuatan slip gaji, kita menggunakan cara yang sama seperti waktu kita membuat data validasi,
Namun di sini kami menggunakan yang namanya deplore. Nah, deplore ini seperti sebelumnya sama seperti validasi, namun kita bisa menghubungkannya dengan nomor urut atau apapun yang kita minati. Nah, prosesnya itu yang pertama kita klik pada bagian atas yaitu deplore, lalu kita klik pada bagian rangkas, ambil icon yang berbentuk seperti tanda panah atas bawah. Nah, setelah itu kita copy, akan menjadi seperti itu. Klik bagian kanan, lalu akan muncul formula. Pada bagian formula di atas yaitu data apa yang kita inginkan untuk masuk, seperti nama atau nomor ID ataupun NPWP. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita dapatkan itu, kita bisa yang di bawah itu, yaitu adalah link yang dimaksud adalah apa yang mau kita sambungkan. Seperti pada kami menyambungkan pada nomor urut, yaitu ketika kita klik 1 maka dia akan memacu pada pegawai dengan nomor urut 1, nomor urut 2, 3 sampai seterusnya sesuai dengan data yang ingin dicari. Baiklah, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari kelompok 4 mengenai PPH pasal 21 untuk pegawai tetap. Untuk kesalahan dan kekeliruan penyampaian kami mohon maaf. Kritik dan saran kami terima. Kami ucapkan terima kasih. See you next time. Hai, halo semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyajikan sedikit materi dari mata kuliah aplikasi komputer pajak 2. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan anggota dari kelompok 4 yuk. Nah, untuk anggota kelompok 4 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada nomor 14 Siti Mudrikah dengan NIM 2015 65 40 32. Lalu ada Nimbade Nita Tiara Tena dengan absen 19 dengan NIM 2015 65 40 44. Berikutnya ada nomor absen 24 Pandey Komang Adina Febriasi dengan NIM 2015 65 40 54. Lalu ada nomor absen 25 Niputu Laksmi Novia Ninggayatri dengan NIM 2015 65 40 56. Berikutnya absen 26 Kade Ayu Novitasari dengan NIM 2015 65 40 58. Dan yang terakhir ada nomor absen 27 Imade Restu Arya Putra dengan NIM 2015 65 40 60. Baik semuanya, materi kali ini mengenai perhitungan PPH pasal 21 pegawai tetap. Nah, lalu bagaimana rumus perhitungan pegawai tetap? Berikut adalah penjelasannya. Di mana untuk rumus pegawai tetap, gaji pokok, tunjangan, dan premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja dikurang dengan biaya jabatan, iuran pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pegawai itu sendiri, lalu akan dihasilkan yang namanya penghasilan neto. Nah, dari pengurangan itu yang menghasilkan penghasilan neto, lalu penghasilan neto itu dikurangi dengan PTKP. Lalu dari hasil pengurangan penghasilan neto dikurang dengan PTKP akan menghasilkan yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak ini akan dikenai dengan yang namanya tarif pasal 17. PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Lalu bagaimana dengan status PTKP? Jadi yang pertama yaitu TK atau tidak kawin. Ini berlaku bagi pria dan wanita yang belum menikah. Jadi bagi pria wanita yang belum menikah,
memiliki 0 tanggungan akan dikenai PTKP sebesar Rp54 juta. Nah, jika memiliki 1 tanggungan itu akan dikenai Rp58.500.000. 1 tanggungan itu bernilai Rp4.500.000. Berikutnya yaitu untuk status kawin. Nah, ini berlaku untuk pria yang telah menikah. Bagi pria yang telah menikah dan memiliki 0 tanggungan akan dikenai PTKP sebesar Rp58.500.000. Nah, jika memilih 1 tanggungan itu akan ditambahkan lagi menjadi Rp4.500.000. Sama halnya dengan status TK, 1 tanggungan itu bernilai Rp4.500.000. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu status kawin istri. Maksudnya itu adalah ketika suami dan istri sama-sama telah bekerja dan memiliki penghasilan. Untuk suami dan istri yang telah bekerja dan berpenghasilan dengan 0 tanggungan akan dikenai PTKP sebesar Rp112.500.000. Jika memiliki 1 tanggungan akan ditambah dengan Rp4.500.000. Sama halnya dengan status-status sebelumnya, untuk 1 tanggungan itu dikenai PTKP sebesar Rp4.500.000. Nah, berikut ini mengenai tentang tarif pasal 17, di mana pada tarif pasal 17 ini terdapat pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Jadi, untuk tarif pasal 17 ini di mana karyawan dengan penghasilan sampai dengan 50 juta akan dikenai tarif sebesar 5%. Dan penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenai tarif sebesar 15%. Dan untuk di atas 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenai pajak tarif sebesar 25%. Dan untuk di atas 500 juta akan dikenai tarif sebesar 30%. Untuk melakukan perhitungan terhadap PPH pasal 21, kelompok 4 menggunakan Excel sebagai bahannya. Untuk Excel sendiri kami menggunakan rumus yang pertama yaitu rumus sum. Lalu ada data validation, ada penggunaan rumus if, VLOOKUP, dan rundown. Baik, berikut ini kami sajikan proses perhitungan PPH pasal 21 pada pegawai tetap. Baik, sebelum kita melakukan perhitungan, adapun yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu ada identitas perusahaan. Lalu kita juga sajikan dengan data pegawai. Nah, data pegawai ini terdiri dari nomor seperti biasa, nomor ID, nama, NPWP, status, jabatan, alamat, gaji bulanan, tunjangan lainnya, dan iuran pensiun. Lalu di sini kita akan lagi melanjut ke tabel perhitungan. Nah, disinilah proses terjadinya perhitungan yang diperlukan untuk mencari PPH pasal 21 hingga kita juga mencari bagian dari take home pay per bulan maupun per tahun. Nah, pada sheet berikut ini merupakan pengujian apakah perhitungan di tabel sebelumnya itu sudah benar. Nah, kalau yang ini yaitu slip gaji. Baik, langsung saja kita yang pertama yaitu tentang penghasilan bruto sebulan. Penghasilan ini didapatkan dari gaji bulanan plus tunjangan. Nah, selnya itu I8 plus J8. Untuk penggunaan rumus, kita menggunakan rumus sum, di mana sum ini bisa dituliskan atau tidak. Nah, untuk penghasilan bruto setahun ini tinggal dikalikan dari hasil bruto sebulan dikali dengan 12. 12 itu adalah bulan dalam 1 tahun dengan sel R8 kali 12. Berikutnya mengenai biaya jabatan. Dengan ketentuan tunjangan lainnya yang diberikan perusahaan itu tidak boleh melebihi 6 juta. Jadi di sini kita memanfaatkan
rumus Excel if. Jadi berbunyi seperti ini. Jika bruto setahun dikali 5% lebih besar dari 6 juta, maka biaya jabatannya adalah 6 juta. Namun jika kurang atau sama dengan 6 juta akan tertulis sesuai hasil dari bruto setahun dikali dengan 5%. Berikutnya yaitu mengenai penghasilan pegawai neto setahun. Nah, di sini kita dapatkan dari gaji plus tunjangan dikali dengan 12 dikurangi dari hasil biaya jabatan plus iuran dikali 12. Pada perhitungan ini kita menggunakan rumus if, di mana selnya tertera sebagai berikut. Berikutnya yaitu tentang PTKP. PTKP ini didapat dari kutipan pada tabel status PTKP yang ada pada sheet pegawai. Nah, gambarnya itu seperti berikut. Kalau kita pindah ke data pegawai, kita di sini menggunakan VLOOKUP, di mana F8 itu merupakan sel dari PTKP. Lalu data pegawai itu seperti gambar yang di atas. Lalu kita mengambil tabel kedua dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Baik, berikutnya yaitu mengenai PKP. Nah, ada ketentuan pajak di mana nilai PKP ini harus memiliki nilai yang bulat. Jadi penggunaan rumus Raundan ini yang berfungsi untuk membulatkan, di mana penghasilan neto kurang PTKP dibulatkan. Baik, berikutnya yaitu mengenai PPh pasal 21. Di mana PPh pasal 21 ini didapatkan setelah PKP dikenai tarif pasal 17. Di sini kita menggunakan rumus if untuk mencocokkan. Nah, tarif pasal 17 itu seperti dijelaskan pada tabel sebelumnya, di mana untuk gaji sampai 50 juta tarifnya 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, dan di atas 500 juta itu 30%. Untuk PPh sebulan itu tinggal PPh setahun dibagi dengan 12. Berikutnya mengenai take home pay. Take home pay ini didapatkan dari penghasilan bruto dikurang dengan PPh pasal 21, di mana itu bisa take home pay sebulan ataupun take home pay setahun. Slide berikutnya mengenai tentang apakah telah benar proses perhitungan yang terjadi pada tabel sebelumnya, di mana sebelum itu kita harus melakukan data validasi pada bagian nama untuk mencocokkan. Setelah melakukan proses validasi pada data nama, kita juga perlu melakukan pencocokan menggunakan rumus Excel VLOOKUP agar ketika data pada nama terganti, hal-hal seperti gaji pokok status juga akan terganti sesuai dengan tabel atau data pegawai yang ada. Selanjutnya merupakan proses bagaimana kita melakukan pencocokan data menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk bagian pertama, kita mengambil dari status PTKP, di mana digunakannya rumus VLOOKUP agar ketika data nama terganti, status pun akan mengikuti. Berikutnya pada gaji pokok, hal pun sama pada PTKP agar ketika nama terganti, maka gaji pokok akan sesuai dengan data pegawai yang ada. Berikutnya yaitu tunjangan, sama seperti dua hal sebelumnya. Penggunaan rumus VLOOKUP agar ketika nama terganti maka tunjangan akan sesuai dengan data pada data pegawai. Berikutnya tentang penghasilan bruto, di mana gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan dengan hasilnya 17.020.000. Berikutnya yaitu penghasilan bruto setahun, di mana bruto sebulan yang tadi dikalikan dengan 12 atau masa kerja. Selanjutnya yaitu biaya jabatan, di mana ketika penghasilan bruto dikali dengan 5% dari biaya jabatan tidak boleh lebih dari 6 juta. Maka penggunaan rumus if digunakan pada data ini. Selanjutnya adalah proses untuk mendapatkan biaya iuran. Dan yang berikutnya adalah total pengurangan, di mana itu dari hasil 6 juta yaitu biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun. Lalu berikutnya penghasilan neto setahun itu didapatkan dari penghasilan bruto setahun dikurang dengan total pengurangan. Untuk PTKP kita juga menggunakan VLOOKUP agar sesuai dengan
nama siapa yang diminta agar tidak terjadi kekeliruan. Selanjutnya, penggunaan rumus rundown untuk PKP. Nah, untuk berikut ini adalah PKP yang telah dikenai tarif pajak 17 seperti berikut. Penggunaan rumus ini berfungsi agar kita bisa mengetahui berapa PKP yang kita dapatkan. Nah, dari proses pengenaan PKP ini atau tarif 17 ini, kita akan mendapatkan hasil dari PPh setahun atau PPh pasal 21 untuk karyawan tetap. Untuk mencari PPh 21 sebulannya, kita bisa membagi PPh 21 setahun dibagi dengan 12. 12 yang dimaksud adalah 1 tahun atau 12 bulan. Baik, selanjutnya mengenai proses pembuatan slip gaji. Nah, proses pembuatan slip gaji untuk PT Kok Makmur ini dilakukan yang pertama-tama kita harus membuat tabel seperti yang tertera pada gambar. Untuk slip gaji ini ada nama, nomor ID, status, penerimaan, potongan. Nah, penerimaan itu ada potongan gaji pokok, tunjangan, potongan ada PPh pasal 21, total penerimaan, total potongan, dan lain sebagainya. Pada proses pembuatan slip gaji, kita menggunakan cara yang sama seperti waktu kita membuat data validasi. Namun di sini kami menggunakan yang namanya deplor. Nah, deplor ini seperti sebelumnya sama seperti validasi, namun kita bisa menghubungkannya dengan nomor urut atau apapun yang kita minati. Nah, prosesnya itu yang pertama kita klik pada bagian atas yaitu deplor, lalu kita klik pada bagian rangkas, ambil icon yang berbentuk seperti tanda panah atas bawah. Nah, setelah itu kita copy, akan menjadi seperti itu. Klik bagian kanan, lalu akan muncul formula. Pada bagian formula di atas, yaitu data apa yang kita inginkan untuk masuk, seperti nama atau nomor ID ataupun NPWP. Setelah itu, kita klik OK. Nah, setelah kita dapatkan itu, kita bisa yang di bawah itu adalah link yang dimaksud adalah apa yang mau kita sambungkan. Seperti pada kami menyambungkan pada nomor urut, yaitu ketika kita klik 1 maka dia akan memacu pada pegawai dengan nomor urut 1, nomor urut 2, 3 sampai seterusnya sesuai dengan data yang ingin dicari. Baiklah, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari kelompok 4 mengenai PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Untuk kesalahan dan kekeliruan penyampaian kami mohon maaf. Kritik dan saran kami terima. Kami ucapkan terima kasih. See you next time.